Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gailan Dafairawan. Di sini, saya akan mengerjakan soal UTS mata kuliah proyek web. Untuk langkah yang pertama, di sini dikarenakan saya sudah mengcoding sebelumnya. Untuk langkah yang pertama itu di bagian dashboard dari yang tadinya apotek, kan tadinya pos apotek ya. Jadi kita kontrol hal itu diubah menjadi pos minuman nih, dikarenakan saya sudah mengoding atau mengubahnya sebelumnya, jadi saya sudah. Dan namun di sini tidak lupa juga kalau misalnya di sini bagian huruf kalimat depannya itu huruf besar, jadi kita ubah menjadi huruf besar juga kalau misalnya kita mengubah dengan minuman. Untuk yang berikutnya, misal kita nih bisa cari nih satu-satu dari atas sampai bawah, dan di langkah yang selanjutnya juga di indeks itu kita skip terlebih dahulu, dan di install itu kita di tadinya kan pos barang ya atau pos apotek. Di sini bisa kita ubah nih menjadi pos minuman, dan di DB name-nya juga tadinya pos barang atau pos apotek bisa kita ubah menjadi pos minuman. Nah, jika sudah kita cari ini satu-satu, terus kalau udah kita replace all, dan di kategori juga, di kategori itu sama, di kategori itu yang tadinya obat bisa kita ubah menjadi minuman dikarenakan saya memilih tema minuman. Untuk laporan juga sama nih, tadinya kan obat atau barang, terus saya ubah, terus saya replace name menjadi tema yang sudah saya tentukan, yaitu pos minuman. Nah, jika sudah, di bagian login juga sama, di bagian login tadinya obat atau barang, saya ubah menjadi minuman. Untuk yang logout, untuk logout tuh sama ya, kalau untuk logo tuh bisa kita skip terlebih dahulu ya kalau misalnya di coding. Dan di minuman ini nih, di minuman ini penting, tadinya kan pos apotek atau pos barang, yang tadinya pos apotek barang obat ya, di obat di sini replace menjadi minuman. Nah, di bagian ini kita cari nih di delete minuman ini, di bagian sini, di bagian seperti, saya akan menjelaskannya dari yang paling atas hingga ke paling bawah. Di sini kan tadinya model minumannya itu besar. Nah, di sini seperti yang tadinya ini kan, ini tuh kategori minuman tadinya obat. Nah, obatnya itu O-nya besar. Nah, bisa kita ubah menjadi minuman, namun yang membedakan itu minumannya itu M-nya itu besar. Nah, jika sudah, di bagian kita cari nih dari atas sampai bawah, kalau misalnya ada yang namanya obat, kita ubah. Tapi kalau misalnya ada yang namanya obatnya itu O-nya besar sendiri, jadi gitu kita bisa ubah manual. Kalau misalnya O-nya kecil itu bisa di replace sendiri atau di replace otomatis. Untuk di langkah yang berikutnya itu di pembelian juga ada. Kalau untuk di pembelian itu tadinya kan obat ya. Tadinya obat juga sama seperti langkah yang sebelumnya, di bagian sini. Di bagian sini gitu kita bisa ubah menjadi di sini tuh kita bisa ubah menjadi, di sini kan dikarenakan tadinya itu, oh, kita lanjut ke bagian sini dulu saja ya. Dan di sini di new minuman kan itu, kalau ini obat itu kan tadinya obat, nah O-nya itu besar. Nah, jadi untuk di minuman, M-nya saja yang saya ubah menjadi M besar. Kita cari ini satu-satu dari yang paling atas sampai bawah. Kalau udah kita replace. Kalau misalnya sudah tidak ada, kalau misalnya ada, kita cari terlebih dahulu yang obat O-nya besar. Nah, kita ubah menjadi minuman, M-nya besar. Untuk dilanjut yang penjualan, di bagian penjualan.php ini kita ubah nih, kita cari dulu nih, kayak minuman, ini kan tadinya minumannya besar, kita ubah menjadi minuman, tadinya kan obatnya O-nya besar, kita ubah menjadi minuman, namun yang membedakan itu M-nya besar. Kita cari satu-satu, jika sudah tidak ada yang obatnya besar itu, kita bisa search atau ubah menjadi minuman dengan cara merefresh all di sini. Untuk lanjut ke yang stok,
Di stok ini tadinya sama ya, di sini obat, namun di sini yang membedakan itu kita bisa ubah menjadi minuman. Di sini kan tadinya obatnya O-nya besar, jadi bisa ubah menjadi minuman, namun M-nya besar. Kita cari nih dari atas sampai bawah, kalau misalnya ada O-nya besar, yang obat O-nya besar, itu kita bisa ganti dengan minuman yang M-nya besar. Untuk di stroke juga, di stroke sama ya. Namun di stroke ini kalau setahu saya itu belum, atau hanya beberapa bagian. Dan kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Di sini di bagian yang berikutnya ini kita bisa skip di unauthorized-nya itu bisa kita skip, dan di user itu hanya di bagian sini. Di bagian sini tuh sebentar di bagian kayak ini kan tadinya data obat nih, bisa kita replace menjadi data minuman. Tapi kita cari dulu ke atas. Di sini dikarenakan tidak ada data obat, jadi kita lanjut ke vendor. Nah, vendor ini tuh tadinya supplier. Terus sebelumnya dikarenakan saya ubah menjadi vendor, jadi bisa kita ubah dari yang tadinya supplier gini. Nah, di sini kan belum saya ubah nih yang tadinya supplier, bisa diubah jadi supplier ini. Di sini saya akan mencontohkan yang langkah-langkah tadi ya. Vendor, di sini vendor, supplier kita ubah juga menjadi vendornya besar. Nah, jika sudah di bagian sini kita cari terlebih dahulu satu-satu. Di sini, nah ini kan suppliernya besar nih, harusnya jadi saya ubah menjadi vendor, dan vendornya itu besar. Di delete supplier ini ya sama, kita ubah menjadi delete vendor, tapi yang membedakan itu vendor itu V-nya besar. Dan jika sudah, kita cari satu-satu nih. Nah, kalau misalnya udah nggak ada gitu, sebentar kita cari dulu ya satu-satu. Kalau misalnya sudah tidak ada, bisa kita replace di bagian sini seperti langkah yang sudah saya beritahu sebelumnya. Untuk langkah yang berikutnya, di bagian database itu kan tadinya di bagian di database ini tadinya pos apotek, bisa kita ubah menjadi pos minuman nih. Dan di config juga nih, di config yang tadinya pos apotek bisa kita ubah menjadi pos minuman di bagian atau di baris yang ketiga dan di baris yang keempat. Untuk langkah yang berikutnya, jika sudah di sini kita buka Ads terlebih dahulu. Di sini buka Ads-nya terlebih dahulu. Nah, jika sudah terbuka, namun di sini masih loading ya Ads-nya. Ads-nya itu loading. Mohon maaf sebelumnya, coba saya tutup terlebih dahulu di sini. Nah, saya buka via ini aja. Nah, di sini bakal muncul tampilan Ads-nya. Nah, jika sudah tampilan Ads ini, maka saya akan mencoba untuk membuka localhost. Di sini kita enter dulu. Nah, dikarenakan saya tadi namanya itu pos minuman atau menentukan tema pos minuman, jadi saya ubah pos minuman lalu install.php. Nah, jika sudah, maka saya akan mengklik enter, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini karena ketumpuk nih nih, sebentar ya. Nah, di sini jika sudah mulai menggunakan sistem, nah tampilannya akan menjadi seperti ini. Yang tadinya pos apotek itu berubah menjadi pos minuman. Jika sudah lalu lanjut masuk. Jika sudah, tampilan dashboardnya ini akan menjadi seperti ini. Untuk di laporan penjualan, laporan data minuman, pembelian, manajemen stok, kategori minuman,
Di sini vendor atau customer ini kita bisa ubah dari yang sebelah sini. Sebagai contoh saja, di bagian sebentar di bagian pembelian, kalau misalnya saya ambil contoh garis besar saja, kalau di sini vendor saya hapus, tapi sebelumnya saya Ctrl C terlebih dahulu. Maka di bagian, semisal saya masuk ke bagian pembelian, di sini maka vendornya akan terhapus. Jadi kuncinya tuh ada di bagian di LI class atau LI class nav item. Nah, di sini dikarenakan ini berada di pembelian, jadi di sini saya akan menambahkan navlink aktif. Di sini namun jika saya tidak menambahkan navlink aktif, ketika saya mengklik pembelian itu tidak akan muncul biru-biru di sini atau penanda ya. Untuk langkah yang berikutnya, di bagian data minuman atau di bagian pembelian, di bagian manajemen stok, kita bisa cek satu-satu terlebih dahulu. Di bagian kategori minuman dan di bagian vendor sini, ternyata kita masih ada sedikit beberapa kesalahan yang error. Namun di sini saya akan menguliknya terlebih dahulu dengan cara di sini di vendor, di bagian vendor sini, di bagian vendor sebentar di sini kategori minuman di sini di bagian bawah, coba di sini bagian dari bawah kategori minuman di daerah vendor, di area vendor. Kategori minuman di sini sama seperti langkah yang sebelumnya, kita Ctrl C dan Ctrl V dan Ctrl V. Di bagian A itu Ctrl V. Nah, jika sudah, di bagian vendor ini kita tambahkan, dan di bagian untuk contohnya itu di bagian yang atas vendor, yang bawah customer. Di sini di bagian bawah itu kan seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu customer ya. Dan di sini dikarenakan itu tidak bisa, itu masih belum ada. Nah, jika sudah saya mengetik customer, nah maka tampilannya akan ada. Namun di sini di bagian vendor itu vendornya belum ada. Oh, di sini vendor benar, ini di bagian vendor.php dan ininya vendor, kalau ininya itu customer. Jika sudah, di sini masuk ke ketikkan dengan customer. Nah, jika sudah, namun di sini masih error ya. Di bagian vendor PHP online 10. Coba akan saya cari terlebih dahulu di bagian PHP baris ke 10. Di sini coba saya tambahkan vendor ya. Di sini coba vendor. Namun di sini masih ada kesalahan error di bagian pos minuman vendor PHP online 20. Di sini kita bisa cari terlebih dahulu di mana bagian yang errornya. Di sini coba vendor. Di sini new vendor. Namun di sini kita bisa ubah coba jadi vendor ya. Vendor PHP supplier. Bagian vendor di sini udah kita cek terlebih dahulu satu-satu, kenapa tidak bisa. Di sini vendor.php. Oh, di sini
Mungkin seperti di bagian pembelian itu, oh tapi ada ya di sini vendor.php. Di bagian vendor baris ke-20. Sebentar ya. Saya coba cari dulu nih. Di bagian vendor baris ke-20. Nama from tapi sebelum kita melangkah lebih jauh di bagian vendor, di sini saya akan menjelaskan untuk di bagian data minumannya dulu nih. Untuk data minuman, saya misal ingin menambahkan satu nih, kode minumannya itu 001, dan untuk nama minumannya kita bisa menambahkan teh gelas, dan untuk kategorinya kita bisa menambahkan untuk minuman dingin. Untuk harganya kita bisa tambahkan itu semisal 2000 dan stoknya 11, stok minimumnya itu 10. Itu bisa kita ubah dari yang bagian sini nih. Kita kontrol H di nah kita itu tadi mengatur stok minimum, terus stok itu dari sini ya, dari cache update dan sanitize input. Nah jika sudah, kita tambahkan deskripsinya, misal teh gelas enak, tambahkan tambah ini. Jika sudah, kita masuk ke menu penjualannya, dan di menu penjualannya, dikarenakan saya tadi sudah mencoba di sini, kita coba nih yang teh gelas enak itu, yang bentar di sini kalau untuk contoh gitu, misal saya masukkan, coba saya masukkan lagi ya di sini. Yang membedakan itu saya 001 100, kita agar lebih unik saja ya, itu kode unik ya, kode ini Fanta, minuman dingin. Untuk deskripsinya hai, kita coba saja hai. Nah jika sudah masuk ke penjualan, dan di sini di Fanta, oh di sini saya belum menambahkan untuk harganya ya. Di sini coba sebentar, di sini Fanta, oh di data minuman nih, data minuman 100, misal 110 nih, ininya Sprite, ininya minuman dingin lah. Di sini harganya itu misal 5000 nih, stoknya misal 50, dan stok minimumnya 22, dan tanggal expire-nya 09/08, kita asal saja di sini 2026. Untuk deskripsinya Sprite. Maka di sini data minuman telah berhasil ditambahkan. Dan di sini kita cari, di sini seperti es teh manis, air mineral, air, jus jeruk, dan kopi hitam itu sudah ada. Di sini jikalau kita mengklik, misal untuk sebagai contoh itu Fanta ya, di sini harganya itu di sini muncul nih. Kalau untuk Sprite itu di es teh manis 5000, air mineral 4000, dan Fanta, dikarenakan tadi saya belum menambahkan semuanya, jadi semisal saya itu tambahkan 10.000 nih, kan ini totalnya 9.900. Jika diproses, maka akan muncul struk seperti ini. Nah jika sudah, saya akan kembali dari sini. Saya akan mencoba untuk di bagian penjualannya terlebih dahulu, dan di sini di bagian stok minimum, sebentar, di data minuman bisa 120, itu Pesisri itu 099, kategorinya itu minuman dingin, atau es teh manis saja ya, es teh manis
itu tambahkan harganya untuk semisal segini ya. Di sini satu untuk ininya. Nah, jika sudah, es teh manis akan muncul. Nah, di sini jika sudah di sini langkah yang pertama yaitu kita masuk ke data minuman. Data minuman itu di sini untuk langkah yang pertama kita masuk ke data minuman. Untuk ini es teh manis kita ubah menjadi minuman dingin dan harga jualnya itu misal kita jual 5.000. Untuk stoknya itu kita masukkan 48 dan stoknya 22 tetap. Kalau untuk deskripsi saya akan menambahkan high. Nah, di sini dikarenakan saya sudah mencoba sebelumnya. Nah, di sini jikalau saya menambahkan minuman, maka data minumannya berhasil ditambahkan dan saya lanjut ke menu penjualan. Dan di sini es teh manisnya udah ada nih. Es teh manisnya udah ada 5.000, kita misal ingin membayar dan di sini terkena PPN yaitu 500 perak atau sebesar GoPay gitu. Di sini misal saya ingin menambahkan 10.000 membayar dengan 10.000, maka akan muncul stroke seperti ini. Dan stroke itu munculnya dari bagian yang sebelah sini. Jika sudah, saya akan masuk ke langkah-langkah yang bagian-bagian yang sebelumnya, bagian lain, yaitu dengan cara di sini untuk bagian kasir satu coba saya ubah. Nah, di sini itu untuk bagian kasir ya. Di bagian kasir juga di sini sudah ada, di sini mengurang nih stoknya menjadi 47 dikarenakan tadi sudah dibeli oleh saya. Lanjut ke laporan penjualan. Laporan penjualan di sini itu laporan penjualan selama saya menggunakan website ini. Kalau untuk yang berikutnya itu di gudang satu, misal saya masuk ke gudang satu, di gudang satu masuk. Oh, di sini masih ada salah nih ya. Gudang satu, gudang satu. Oh, di sini gudang satu semisal. Gudang satu. Nah, salah ya tadi saya untuk itu memasukkannya password. Dan di sini itu untuk bagian tampilan gudang nih. Karena di sininya staf gudang. Di sini ada data minuman seperti ini. Kita coba isi saja ya. Tadi es teh manis kita klik satu untuk ini tambah minuman. Dan di sini untuk kategorinya tidak lupa juga untuk menambahkan minuman dingin dikarenakan es teh manis itu minuman dingin. Oh, di sini sorry belum terklik oleh saya. Di sini minuman dingin. Di sini sebenarnya deskripsi itu opsional ya. Nah, jika sudah maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Di pembelian kita bisa menambah di sini vendor. Di sini di manajemen stok kita bisa melihat stok minimumnya atau yang sudah expire atau yang akan expire dalam jangka waktu 30 hari. Nah, jika sudah kita di sini juga bisa memilih nih sesuai yang sudah kita isikan sebelumnya. Jika sudah, kita kembali lagi ke tampilan awal yaitu di tampilan admin. Nah, di tampilan admin ini di sini di bagian pembelian dan di bagian data minuman ini saya belum menambahkan untuk bagian vendornya nih. Kita masuk ke bagian yang minuman PHP. Untuk di minuman PHP ini kita misal masuk ke obat, masuk ke supplier lah ya. Kita masuk ke vendor dulu lah ya. Di sini
Untuk itu, di bagian bawah supplier ini, saya menambahkan untuk bagian dari vendornya terlebih dahulu. Oh iya, di sini tuh yang membedakan itu, jikalau saya menghapus A-nya, maka tampilannya akan menjadi seperti ini nih. Nah, jadi akan seperti ini. Namun, jikalau saya memakai A, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, tapi di sini suppliernya masih double. Mohon maaf, di sini dikarenakan saya belum menggunakannya menjadi vendor. Di sini vendor, supplier bisa kita ubah menjadi vendor. Nah, jika sudah refresh terlebih dahulu, nah tampilannya akan seperti ini. Namun di sini masih error seperti yang sudah saya katakan tadi. Untuk di misal kategori minuman itu di vendornya error, dan di customer juga. Oh, di kategori minuman untuk customernya error, untuk customernya berhasil ya. Untuk di bagian vendor ini, di bagian vendor sini, saya akan mencoba menguliknya terlebih dahulu. Izinkan saya untuk menguliknya terlebih dahulu ya. Di sini kita cari dulu ya supplier, atau misal dari pembelian ke customer aman, dari pembelian ke vendor itu error. Di bagian online 20, di bagian online 20, di bagian vendor yang lain 20. Oh, di sini coba saya ubah menjadi nama vendor ya. Eh, apakah bisa? Oh, di sini masih belum. Coba di sini customer bisa, di sini vendornya masih belum bisa. Menguliknya terlebih dahulu di bagian vendor ya. Di bagian vendor, di sini coba dicari terlebih dahulu. Eh, oh iya, di sini saya harus menggunakan dengan huruf ini. Di sini saya belum menggunakan kutip ya. Di sininya tidak lupa juga, ini udah nih I-nya besar vendor. Kembali ke tampilan sini, masuk ke localhostnya terlebih dahulu, kita masuk ulang. Di sini sebentar, mohon maaf, saya close dulu tabnya. Untuk di tampilan ini kan tampilan customer ya. Saya akan membuka di bagian, coba di bagian kategori minuman bisa, dari manajemen stok ke vendor. Oh, di sini untuk dari manajemen stok ke vendor sudah bisa ya. Untuk yang berikutnya, dari data minuman, dari laporan penjualan. Untuk di sini saya bisa mengisi dengan, di sini nama vendornya, misal saya masukkan Dava, nomor teleponnya di sini kita bisa masukkan random, dan alamat emailnya itu Gailan Davai. Di sini alamatnya kita bisa isi dengan misal, kita masukkan ini saja ya, dan jika sudah maka tampilannya, jika sudah maka hasilnya akan seperti ini. Dan kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Kita di bagian customer, di sini kita bisa memasukkan untuk nama customer baru, atau bisa dibilang akun baru lah ya. Di sini kayak misal untuk memudahkan seorang customer yang baru, untuk manajemen user di sini ada ya. Di sini untuk memasukkan user baru, dan di sini untuk memasukkan password. Kalau ini untuk memudahkan, ini untuk membuat akun baru. Nah, kalau ini itu kayak untuk membuat sebuah customer baru. Eh, untuk yang berikutnya di sini, ini untuk laporan penjualan.
Dan ini untuk penjualan. Di sini dikarenakan tadi saya sudah memasukkannya untuk yang es teh manis ini, maka saya tinggal memasukkan ke bagian dashboard. Untuk di bagian dashboardnya tampilannya seperti ini ya. Di sini ada riwayat penjualan terbaru dan di sini ada riwayat pembelian terbaru. Ini ada penjualan hari ini, transaksi hari ini, total minuman, stok minimum, penjualan bulan ini, dan pembelian bulan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.